Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual berkaitan dengan praktek coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Vita Feraya. Nama saya Widya Batiani. Nama saya Rofiya. Kami akan mempraktekkan sebagai supervisor, kemudian coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pipi. Waalaikumsalam Bu Vita. Oke, bagaimana kabarnya Bu Pipi? Alhamdulillah baik Bu Vita. Bu Vita bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pada kali ini Bu Pipi akan melaksanakan coaching ya? Betul Ibu, saya akan melaksanakan coaching. Oke, Bu Pipi sebagai coachnya dan Bu Widya nanti sebagai coachingnya, gitu ya Bu Pipi ya. Oke, mohon izin nih Bu Pipi, saya kepada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi ya. Saya sebagai observernya dan Bu Pipi sebagai coach, kemudian Bu Widya sebagai coachingnya dalam pelaksanaan coaching kali ini ya. Nanti pada saat pelaksanaan coaching ini saya akan mengobservasi apakah yang dilakukan oleh Bu Pipi sebagai coach, apakah sesuai dengan rubrik penilaian gitu ya Bu Pipi ya. Kemudian sudahkah sesuai dengan alur tirta gitu ya, sesuai dengan yang sudah pernah saya sampaikan juga kepada Bu Pipi. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee ya Bu Pipi ya, sehingga memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coachingnya Bu Pipi. Dan bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan berbobot tersebut dari coachnya. Kemudian jangan lupa Bu Pipi ya, dalam pelaksanaan coaching ini sudah sesuai belum dengan proses coaching ya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kemitraan, kemudian proses kreatif gitu ya Bu Pipi ya. Kemudian memaksimalkan potensi yang ada dimiliki baik dari coachnya ataupun dari coachingnya terutama gitu ya. Nah Bu Pipi, saya mohon izin bertanya sebelum melaksanakan coaching ya. Kompetensi apa kira-kira yang akan Bu Pipi kembangkan kali ini pada kegiatan coaching? Baik Bu Vita, terkait kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching ini yaitu ada 3 Bu. Yang pertama kehadiran penuh, presence. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu Pipi ya, berarti kompetensi yang akan dikembangkan pada kegiatan kali ini yaitu berkaitan dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan yang disampaikan oleh coachee secara aktif gitu ya Bu Pipi ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian kira-kira kompetensi mana nih Bu Pipi secara spesifiknya yang akan dikembangkan pada observasi kali ini pada pelaksanaan coachingnya nanti? Baik, terkait kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan hanya 2 Bu Vita. Yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti 2 ya kompetensi yang akan ingin dikembangkan secara spesifiknya berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif ya pada kegiatan coaching kali ini. Kira-kira indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan oleh Bu Pipi itu apa Bu Pipi dalam kegiatan kali ini? Indikator ketercapaian yang saya ingin harapkan yaitu saya ingin coachee menemukan solusi atas masalahnya, atau coachee tersebut menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Seperti itu Bu Vita. Oke, baik Bu Pipi, mungkin itu saja dulu ya pertanyaan
Bu Pipi pada kegiatan praobservasi kali ini. Selamat melaksanakan coaching, semoga dimudahkan, dilancarkan kegiatan hari ini. Terima kasih Bu Pipi atas waktunya. Silakan melaksanakan coaching. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Bibi. Waalaikumsalam Bu Lydia. Waalaikumsalam Bu Lydia. Bu Lydia. Terima kasih Bu Apa Bibi. kabar ini Bu Lydia? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Oh, Bu Lydia kemarin chat saya ya katanya mau ada yang disampaikan sama saya, betul Bu? Betul sekali Bu. Baik. Berarti tujuan obrolan ini atau tujuan percakapan ini apa Bu Lydia? Ini Bu, saya tuh punya masalah dengan desain kelas ketika pembelajaran. Saya mengamati anak tersebut itu kurang fokus Bu dalam belajar di kelas, tidak seperti teman-temannya yang lain. Oh, jadi Bu Lydia punya permasalahan di kelas ya terkait murid-muridnya yang kurang fokus dalam belajar, seperti itu ya Bu ya? Betul Bu. Kalau boleh tahu itu penyebabnya apa ya Bu? Murid-murid itu kok kurang fokus belajar? Sebetulnya saya sendiri juga kurang paham itu kira-kira apa. Tapi setelah saya amati beberapa minggu terakhir, anak tersebut itu kurang fokusnya, yaitu sering mengantuk dan tertidur di kelas. Kemudian ada juga beberapa teman sebelahnya itu ada yang ngobrol sendiri gitu. Dan saya mengamati di lingkungan sekitar untuk teman-teman yang lainnya baik-baik saja Bu untuk pelajaran saya. Oh begitu ya Bu. Berarti kalau saya garis bawahi yang melakukan atau yang kurang fokus belajar itu hanya beberapa siswa ya Bu ya, tapi yang lainnya tidak bermasalah ya Bu fokus dalam belajarnya. Seperti itu ya Bu ya. Betul sekali Bu. Nah, harapan-harapan Ibu nih dengan perilaku beberapa siswa yang kurang fokus belajar, harapannya apa nih Bu? Ya harapannya saya menginginkan murid-murid saya seperti itu, seperti teman-teman yang lain di kelas, artinya bisa melakukan pembelajaran dengan baik, fokus dalam belajar dan tidak mengalami hambatan dalam pembelajaran itu. Baik, berarti harapan Bu Lydia menginginkan bahwa murid-murid itu semuanya fokus ya Bu ya dalam belajar, ketika ada tugas mengerjakan, ketika PDM adanya interaksi ya Bu ya antara murid dan guru. Wah, luar biasa nih harapannya Bu Lydia ya, bagus sekali. Nah, kira-kira untuk mencapai harapan tersebut Bu Lydia akan melakukan rencana apa? Mungkin saya akan memanggil siswa tersebut Bu yang kurang fokus, misalkan dengan memanggil secara personal, mengatakan face to face untuk berbincang-bincang mengapa dia melakukan itu akan saya tanyakan. Mudah-mudahan dengan pertanyaan dan berbincang secara personal anak tersebut bisa mengungkapkan apa permasalahannya dan juga mudah-mudahan bisa menemukan solusinya sendiri. Berarti rencana Ibu itu akan memanggil murid yang tadi disampaikan itu bahwa kurang fokus belajar, diajak komunikasi face to face begitu ya Bu ya? Betul. Baik sekali Bu. Barangkali ada cara lain yang Ibu Lydia akan lakukan atau rencana apa gitu yang berbeda dari yang tadi disampaikan? Selain memanggil anak secara personal, mungkin saya juga akan memanggil teman-teman dekatnya. Saya akan memanggilnya, kemudian mengajak berbincang-bincang bersama, mungkin bisa menemukan solusi dari permasalahan kenapa mereka tersebut kurang fokus dalam belajar. Oh, baik, berarti cara yang kedua Ibu akan memanggil teman-temannya ya untuk dicarikan penyebabnya terkait siswa yang memang kurang fokus belajar. Oh, bagus sekali Bu, luar biasa ya rencananya. Nah, selanjutnya nih sebagai rasa tanggung jawab Bu Lydia terhadap rencana aksi itu, apa nih rencananya akan dilaksanakan Bu? Kemungkinan dekat saya akan melaksanakan minggu depan Bu, agar semua pembelajaran di pertemuan berikutnya
sekali Bu, kalau segera mungkin ya dilaksanakan rencana Ibu Widya agar nanti semua siswa bisa fokus belajar seperti itu ya Bu. Baik, Bu Widya, sebelum percakapan ini itu saya mau bertanya Bu, apa nih yang didapat oleh Bu Widya setelah melakukan percakapan ini? Alhamdulillah Bu, setelah melakukan percakapan ini saya merasa lega, kemudian dapat pencerahan baik dari Ibu, karena saya bisa mengungkapkan permasalahan yang ada dalam pembelajaran saya, dan dari percakapan kami ini ya Bu, percakapan kita ini alhamdulillah saya sendiri jadi bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah sudah plong ya Bu, udah Plong sekali sekali. ya. Ibu sudah punya solusi terkait masalah yang Ibu hadapi. Nanti setelah Ibu melakukan rencana Ibu, saya ingin dengar nih ceritanya, apakah ada perubahan terhadap siswa tersebut atau tidak. Nanti saya tunggu ya Bu kabar selanjutnya setelah Bu Widya melaksanakan rencana aksi Bu Widya. Baik Bu, nanti akan saya kabari ya Bu ya, setelah saya memanggil siswa tersebut saya akan kabari Ibu untuk perkembangan selanjutnya. Baik Ibu, karena saya memang ada keperluan, jadi saya cukupkan percakapan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya Bu, semoga masalah Ibu segera diatasi. Saya permisi ya Bu. Terima kasih. Ya Bu Pipi, tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana Bu Pipi perasaannya setelah melaksanakan coaching? Alhamdulillah Bu kita tadi coachingnya sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Perasaan saya senang sekali Bu kita, karena tadi pada saat coaching terjadi percakapan yang di dalamnya itu ada pencerahan bagi kita semua. Baik, alhamdulillah ya. Nah, setelah itu saya akan melaksanakan pasca observasi ya, mungkin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Pipi sebagai coachnya terkait dengan pelaksanaan coaching tadi, yaitu kira-kira apa saja yang sudah dilakukan Bu Pipi sebagai coach pada saat pelaksanaan coaching tadi terkait dengan indikator yang Bu Pipi inginkan gitu dalam pelaksanaan coaching itu sendiri. Baik, tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur kita Bu. Alhamdulillah tadi saya sudah mengajukan terkait tujuan, kemudian identifikasi masalah, dilanjut ke rencana aksi, dan terakhir di tanggung jawab. Dan tadi juga saya sudah berusaha menggali potensi dari coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching dapat menemukan solusi atas masalahnya. Oke, baik. Nah, yang tadi saya observasi juga sebetulnya Bu Pipi sudah melaksanakan proses coaching ini dengan sangat baik ya Bu Pipi ya, sesuai dengan alur tirtanya gitu. Ada tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian melanjutkan dengan pertanyaan berkaitan dengan rencana aksi, dan menerapkan juga tanggung jawab yang Ibu sampaikan kepada coaching tadi ya. Dan Ibu juga sudah melaksanakan proses coaching ini dengan kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menimbulkan interaksi yang baik antara coach dan coachingnya gitu ya, menemukan solusi-solusi. Kemudian mungkin satu pertanyaan lagi nih Bu Pipi, pertanyaan terakhir ya berkaitan dengan pelaksanaan coaching tadi. Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Pipi kembangkan berdasarkan hasil yang tadi sudah Bu Pipi lakukan terkait kegiatan coaching ini? Baik, terkait kompetensi yang akan saya kembangkan lagi untuk kedepannya, yaitu terkait kompetensi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Keren sekali ya Bu ya. Padahal tadi juga sudah ketika saya amati, Bu Pipi ini sudah melaksanakan mengajukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, dan Bu Pipi ingin mengembangkan lebih dalam lagi ya pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut sehingga mungkin akan memunculkan gitu ya Bu Pipi ya
percakapan yang lebih dalam lagi antara coach dan coachingnya, sehingga masalah yang ditemukan nantinya ke depannya ada solusi gitu ya Bu Pipi ya, yang diberikan. Baik Bu Pipi, mungkin itu saja ya kegiatan kita hari ini setelah melaksanakan coaching pada observasi ini. Mungkin pertanyaannya itu saja Bu Pipi, dan saya berharap kedepannya akan bisa lebih baik lagi, kemudian kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan-kegiatan lain ya Bu Pipi ya, yang kira-kira bisa terus bisa kita berkomunikasi, berkontribusi dengan secara baik gitu ya, antara saya dan Bu Pipi tentunya. Terima kasih sekali lagi Bu Pipi. Saya ucapkan semoga Bu Pipi dapat melaksanakan kegiatan yang lainnya dengan selalu semangat gitu ya, dan diberikan kesehatan. Amin. Ya, terima kasih ya Bu Vita. Sama-sama Bu Pipi. Baik, saya undur diri ya Bu Pipi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.